mungkin sangat dibuat seni rupa, lalu dibuat hal-hal yang mungkin terkait dengan diri Mas Bagong. Tapi tentang titik glorifikasi yang dibilang Mas Kus tadi, justru jika itu ditakutkan terjadi dalam pameran ini, kalau kemudian saya bertitik tolak dari antropologi, ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa glorifikasi itu sebenarnya terjadi. Tetapi dalam kajian antropologi, saya harus membahasnya dari tentang antropologi kematian. Jadi dalam antropologi, kematian itu adalah sebuah peristiwa kebudayaan yang sangat penting dalam circle of life, mulai dari kelahiran kemudian sampai kematian. Kematian itu justru punya titik yang dalam banyak seni, dalam banyak etnis atau kelompok masyarakat yang punya ciri kebudayaan tertentu, kematian itu justru adalah sebuah titik yang paling tinggi. Bahkan perayaan-perayaan yang biasanya menyertai kelahiran itu akan jauh lebih punya nilai yang baik itu membutuhkan tenaga, lalu keterlibatan masyarakat yang lain, bahkan sampai biaya, itu sangat luar biasa menyita. Misalkan secara sederhana saja, kalau Mas Bagong punya latar belakang sebagai orang Jawa, saya yakin dalam 3 harinya, 7 harinya, 40 hari, 100 hari, kemudian kalau dalam bahasa saya pendak ya, 1000 harinya, kemudian baru pendak siji, loro, telu, papat, dan seterusnya. Dan ini kebetulan kalau terjadi di tanggal 10 Januari, kalau meninggalnya Mas Bagong pada 8 Januari, itu adalah pendak siji nih Mas Bagong. Dalam antropologi ini sebuah peristiwa antropologi. Nah, itu masuk pada glorifikasi. Bukan pendewaan atau pengagungan pada seseorang, tapi setiap manusia itu punya hak untuk dilakukan glorifikasi itu ketika dia meninggal sekalipun. Nah, ini yang sangat mahal diterima oleh Mas Bagong, karena bentuknya sudah tidak lagi seperti cara kultural lagi yang secara tradisional. Bahkan misalkan kalau ngaben dilakukan oleh masyarakat Bali, yang kemudian itu bisa sampai 500 juta sampai 1 miliar dan entah nilai-nilai yang tidak terhitung karena berdasarkan strata, itu kemudian masyarakat yang merayakan kematiannya tidak selalu dengan ngaben, tidak selalu membakar mayat ya, karena itu ada salah kaprah tentang ngaben. Tapi kemudian ada yang namanya ngaben ngerit, karena begitu banyak membutuhkan biaya. Ada ngaben yang memang dilakukan oleh masyarakat itu dengan cara bersama-sama, mungkin biayanya hanya sekitar 3 juta dan itu mungkin bahkan gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu dalam kondisi yang sekarang, itu justru ngaben ngerit itu punya sesuatu yang lebih dipakai daripada ngaben yang secara pribadi. Nah, kita mungkin tidak melakukan hal-hal yang secara kultural seperti itu, tapi peristiwa yang digelar di sini sebagai sebuah pameran seni rupa itu pertama mungkin sebuah peristiwa kebudayaan, bisa dibilang demikian. Tapi peristiwa antropologisnya mungkin ini adalah salah satu cara yang berbeda, yang jika dalam adat Jawa kita harus melakukan selamatan, yasinan dan segala macam sesuai dengan cara yang biasanya dilakukan dalam pendak, tapi ini dengan cara memamerkan karya. Yang ini saya kira mungkin Mas Bagong akan punya rasa, mungkin dia sendiri tidak merasa diglorifikasi itu gitu. Tapi secara kultural kita sebagai masyarakat seni yang kemudian memahami bahwa kedekatan yang paling sangat penting bagi Mas Bagong ya secara kultur berkesenian, yang itu kemudian
lakukan oleh Lintang 5 dan teman-teman yang lain, Mas Yudi, ada siapa di sini, Mbak Rita, Bu Ros dan segala macam keluarga, termasuk Nilam dan Rika dan siapapun yang kemudian mengenalnya atau tidak, dan kemudian melibatkan Mas Kus Indarto yang saya kira itu juga sebuah pilihan yang untuk memaknai bahwa peristiwa ini sangat penting sekali untuk melibatkan kurator sekelas Mas Kus yang saya dengar mungkin kalau dari Jawa Timur saya punya perspektif yang jauh gitu. Saya lihat itu bukan main-main gitu ya. Jadi ini kemudian memunculkan keyakinan bahwa kemudian ketika seseorang ada pada tahap kematian itu memunculkan satu puisi yang menurut saya sangat indah. Dengan cara apa kita kemudian dirayakan setelah kematian? Itu mungkin kita bukan berpesta atau merasa bahagia ketika orang meninggal, tapi memang dalam antropologi prinsipnya manusia yang hidup itu sama sekali tidak boleh pernah berpisah dengan dunia fana ini. Karena itulah kemudian orang-orang yang secara kultural itu menciptakan hubungan-hubungan. Bahkan dalam masyarakat Dayak, kalau kemudian meletakkan kenangan baik, itu mengibaratkannya dia meletakkannya di langit. Kenangan buruk itu di gunung. Nah, secara raga yang tulang belulang itu di makam. Masyarakat modern kan juga begitu. Sebenarnya apa maknanya ketika kita harus tetap membawa jenazah pulang kemudian memakamkan, sementara mungkin hubungan-hubungan secara metafisik itu sebenarnya kita masih bisa terhubung meskipun tidak ada. Bahkan ada makam di Surabaya, bahkan ada 7 makam Ervel, Taman Kehormatan Belanda, yang sebenarnya ribuan yang kemudian diberikan patok itu sebenarnya jasadnya tidak ada. Sangat penting untuk diletakkan dalam sebuah makam. Yang itu sebenarnya kedatangan kita ke makam itu menjadi sebuah pertanyaan yang unik sebenarnya. Untuk apa kita ke sana? Tapi ketika Megengan, kenapa yang dituju orang-orang yang ingin melakukan membersihkan diri menghadapi 30 hari ke depan Ramadan itu adalah mengunjungi leluhur. Itu adalah salah satu bentuk primitif yang masih tidak mungkin untuk kita sirnakan. Karena itu kesibukan-kesibukan yang kemudian masih melanda masyarakat perkotaan yang punya pemikiran modern itu terus diabadikan, dilakukan tanpa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, itu adalah salah satu kebutuhan. Nah, ketika Mas Bako kemudian diacarakan semacam ini, kita juga akan bertanya juga apakah kita juga akan dilakukan akan menerima perlakuan yang sama. Itu mungkin tidak ada hubungannya dengan nilai kebaikan yang sudah kita lakukan ya. Kalau mungkin iya, ya berarti mungkin ada korelasinya apa yang mungkin kita tanam dan kemudian yang kita tuai. Tapi saya kira kalau dalam konteks melakukan pameran seni rupa seperti ini, saya sempat juga berdiskusi dengan Mas Kus bahwa ini satu peristiwa yang sekelas kota seni di Yogyakarta itu belum banyak. Mas Kus aja masih bisa hanya menyebutkan misalkan ada Joko Buke, dan itu pun masih ada campur tangan karena ada Romo Sindu, dan itu tidak dilakukan oleh seorganik ini oleh teman-teman yang saya kira mungkin berangkatnya Mas Yosi bilang juga tanpa biaya dan segala macamnya. Impian ini juga kemudian tertunda lama. Kira-kira sebenarnya bulan apa Mas Yus? Oktober ya kalau nggak salah. Kemudian menjadi Januari yang kemudian dipas-paskan dengan 1 tahunnya. Itu saya kira kemudian peristiwa-peristiwa yang semula mungkin tidak ada dalam lingkup bahwa ini sebuah peristiwa kebudayaan, peristiwa antropologis, itu berjalan dengan sendirinya dan kemudian kita bisa petakan apa ini. Nah, ketika dalam konteks memilih tanggal kemudian itu berdekatan dengan
1 tahunnya, saya kemudian bisa menelaahnya. Ini sebuah peristiwa antropologi yang ini memang masih, bahkan di UNER tempat saya belajar itu ada museum etnografi dan pusat kajian kematian. Sebuah kematian itu adalah salah satu kajian yang memerlukan tempat untuk bagaimana mengingat, tidak hanya karena secara akademik harus dipelajari, tidak juga untuk mengingatkan orang bahwa kematian itu lebih abadi, lebih panjang, dan lebih mungkin menjanjikan. Tapi justru peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kematian itu secara antropologinya sangat luar biasa. Bahkan beberapa etnis tertentu itu lebih mengistimewakan kematian ketimbang kelahiran. Untuk ngaben pun sebenarnya orang Bali, untuk anak-anak itu adalah salah satu tahap untuk membayar utang kepada orang tua. Jadi kalau misalkan kita tidak pernah mengucapkan terima kasih, tidak pernah mungkin membuat istimewa kehidupan orang tua, finalnya adalah di ngaben. Jadi dia membayar utang. Karena itu kemudian bisa dipahami secara psikologis kenapa kemudian seorang anak untuk orang tuanya pada masa akhirnya kemudian mengeluarkan biaya yang tinggi. Itu mungkin secara perhitungan ekonomis sangat tidak masuk akal. Tapi secara kepentingan antropologi dan hubungan keterkaitan bahwa manusia selalu terhubung dengan kematian itu memang tidak ternilai. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat unrasional yang kemudian itu melahirkan tradisi yang terus abadi. Mungkin ini salah satu cara juga untuk kita tetap memperhatikan bagaimana kultur-kultur yang berkembang di masyarakat itu tidak dilakukan dengan cara selalu yang klise gitu ya. Kemudian secara umum, kemudian tidak biasa saja, berbeda. Jadi mungkin nanti ada peristiwa 3 hari, 7 hari, 40 hari yang akan bisa semeriah ini. Yang saya kira ini tidak hanya membahagiakan Mas Bagong yang mungkin sudah, saya yakin dia masih pasti akan ada di sini karena masing-masing mungkin akan merasakan sentuhan yang sama. Dan soal mistis-mistis itu mungkin Mas Kus pasti punya lah sesuatu yang kemudian membuat dia yakin untuk kemudian menerima, yang itu menjadi sebuah pertanyaan besar saya gitu. Kenapa Mas Kus mau menerima gitu? Dan saya pun juga tidak pernah tahu bahwa kemudian pameran ini akan ditangani oleh seorang kurator sebesar Mas Kus, dan kemudian saya bisa bersanding. Bagi saya itu sebuah keistimewaan yang kekuatan orang yang meninggal pun itu bisa mungkin sepowerful orang yang mungkin berkuasa sedang berada di singgasananya sana ya. Kemudian saya sangat mencatat judul yang sangat kemudian antropologis banget, Ngombyongi itu, yang mungkin ini sepertinya hanya sesuatu yang rame-rame hanya untuk mendukung seseorang gitu. Tapi kemudian Prof. Hedi kemarin mengingatkan bahwa kata Ngombyongi itu mestinya ini menginspirasi para pemegang perusahaan, ya katakanlah mungkin presiden kita dan menteri-menterinya untuk sebenarnya bersikap Ngombyongi itu. Ini sebuah peringatan yang secara halus cukup kritik dengan cara yang lebih beradab, dengan menunjukkan peristiwa yang kultural, antropologis, peristiwa budaya yang lebih soft, yang kemudian membuat kita itu bisa mengingatkan siapa saja untuk sebenarnya punya sikap Ngombyongi itu gitu. Siapapun tanpa kita kenal, kita akan mendukung gitu ya. Siapapun yang kemudian bisa berbuat baik, kita juga akan punya pemikiran positif gitu. Yang enggak kita kenal gitu, seperti yang mungkin dilakukan sekarang, itu kan banyak melibatkan orang-orang yang juga sebenarnya tidak mengenal dia gitu ya. Bahkan kemarin ada beberapa yang lucu sekali, mana Mas Bagongnya yang pameran, pikirannya kan masih hidup gitu. Itu kenyataan gitu ya. Di luar teman saya yang mengira bahwa ini bukan untuk almarhum, karena itu menariknya di situ tanpa pernah disebutkan memang almarhum ya kan Mas. Dan itu saya kira memang kita tidak perlu membuat kejelasan itu, karena sebuah kematian sendiri punya
punya misteri. Jangan-jangan memang sebenarnya kita juga menjemput sesuatu yang kita tidak tahu, tapi Mas Bagong mengabarkan dari sana bahwa di sana lebih indah. Buktinya kita yang ditinggalkan pun itu mempunyai cara yang lebih indah untuk membuat dia ada, dan kita akan juga berada di sana dengan cara apa yang itu juga masih misteri. Tapi saya yakin masing-masing mungkin sudah menyiapkan diri, dan kalaupun tidak dirayakan seperti ini, kita akan memperoleh keindahan yang sama yang bisa diterima oleh siapapun yang nantinya akan meninggal. Mungkin itu dari saya yang nantinya mungkin di sesi tanya jawab atau yang lainnya baru nanti akan saya ungkapkan beberapa yang mungkin secara personal yang sebenarnya sudah saya dapatin tapi tidak saya tuliskan dalam tulisan karena sudah dikode nih Mbak Evri ngomong jangan panjang-panjang gitu kan. Penyakit saya juga memang sebenarnya tulisan saya panjang gitu. Mas layouter siapa, Mas Ranggi juga gitu. Terus saya juga nggak pengen Mas Kus berapa halaman, saya juga tidak ingin terlalu pelan kayak dia gitu. Jadi kurator dia mungkin punya hak yang lebih panjang untuk itu. Dan terima kasih untuk dilibatkan Mas Kus dan teman-teman Bintang 5 serta teman-teman di Jogja yang begitu sangat terbuka untuk memberikan peluang untuk terhubung dengan yang hidup dan yang mati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Mas